fokus selain selain dia menerapkan ataupun mengobservasi framework, dia juga menciptakan sebuah framework gitu ya. Jadi namanya adalah DT at Scrum. Jadi framework ini yang diciptakan adalah terdiri dari 3 mode ataupun 3 fase. Yang pertama itu ada mode design thinking, mode pengembangan awal, dan juga mode terintegrasi penuh gitu. Jadi mode ini kenapa ada gitu? Jadi dia melihat bahwa tidak semua prosesnya harus menggunakan satu metode yang sama gitu. Jadi metode ini juga mendukung untuk dinamis gitu dalam proses development ataupun proses discovery problemnya gitu. Ya, kemudian ini sebagai gambaran tadi terkait studi kasusnya itu ada di Parenting Super App. Jadi di tempat saya bekerja itu memang ada beberapa layanan gitu ya yang dihadirkan di dalam Parenting Super App ini. Jadi mulai dari komunitas, konten dan tools, e-commerce, dan juga social commerce. Jadi kenapa ini sangat menarik? Karena ya aplikasi ini tidak hanya saja melayani dalam bentuk konten, juga melayani dalam bentuk barang ataupun tools-tools yang dibutuhkan oleh orang tua, mom ataupun anak gitu ya dalam proses perkembangan anaknya seperti itu. Jadi ini sebuah ekosistem yang terpadu lah gitu. Nah, selain dari layanan-layanan itu ada juga kita sebutnya adalah layanan core gitu. Layanan core ini di dalamnya ya untuk mensupport layanan yang istilahnya yang di ini adalah customer facing-nya, yang di bawah ini adalah operational facing gitu ya. Jadi mulai ada app platform, membership system, loyalty system, dan juga commerce system. Nah, pada penelitian kali ini karena memang secara layanan itu secara struktur organisasinya mempunyai tim ataupun squad sendiri-sendiri. Jadi saya perlu memfokuskan akan di mana nanti untuk dilakukan studi kasusnya. Jadi yang akan saya coba jadikan studi kasus adalah di bagian yang core service, karena ini kenapa? Karena ini kaitannya nanti tidak hanya di kebutuhan satu squad saja, tapi core service ini bisa melayani kebutuhan semua squad gitu. Jadi menurut saya penerapan ataupun observasinya akan jauh lebih insightful gitu ya nantinya. Kemudian ya ini detail mengenai existing development cycle ataupun temuan awal gitu ya, temuan awal yang coba saya gather yang saat ini memang sudah terimplementasi di tempat saya bekerja ataupun organisasi saya bekerja. Jadi yang pertama itu di sini ada beberapa fase, mulai dari backlog. Selected ini adalah backlog yang sudah terpilih, kemudian proses development dan testing, dan juga ada proses deployment. Aktivitasnya ada, ya ini sebenarnya kita sudah menerapkan penuh Agile dan juga Scrum. Jadi mulai dari product backlog, sprint backlog, sampai dengan product release itu juga sudah secara penuh gitu. Kemudian kalau untuk responsibility dan input ataupun stakeholders-nya, misalkan di backlog ini ada responsibility-nya adalah product manager. Itu yang menjadi responsibility penuh product manager adalah untuk menyusun backlog. Backlog ini biasanya disusun ataupun inputnya itu ada 2, biasa dari internal ataupun eksternal gitu ya. Internal itu biasa dari ada company wide OKR, kemudian ada business dan ops teams, dan juga product and design team. Kemudian input eksternalnya ada partner dan customers. Nah, memang temuan awalnya di proses ini karena tadi ya, karena proses design thinkingnya memang belum terintegrasi ke proses development, jadi terkadang kebutuhannya sering miss nih terhadap apa yang dibutuhkan atau apa yang dirasakan ataupun problem yang dirasakan oleh end users gitu ya, yang mana itu adalah eksternal gitu. Jadi memang salah satu pain point di semua prosesnya ini yang memang temuan awalnya ada di 2 proses ini, ada di backlog dan selected gitu ya. Karena kalau di proses development dan testing dan deployment itu sudah so far udah so good lah gitu. Karena kita juga sudah menerapkan mengimplementasi Agile dan juga Scrum development. Jadi kalau untuk yang selected itu mulai dari responsibility juga product manager, kemudian inputnya itu ya mulai dari OKR, roadmap,
Kemudian tim-tim yang terlibat juga ada UI UX, engineer, QA, QC, kemudian ada juga Scrum Master. Ya, kemudian ini yang terakhir stakeholder mapping yang mungkin nanti akan jadi apa namanya stakeholder yang akan menjadi input dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada eksternal dan juga ada internal. Jadi eksternal di sini yang dimaksud adalah stakeholder yang terkena dampak dari proyek ataupun produk gitu ya, walaupun sebenarnya dia nggak berpartisipasi secara langsung dalam proses pengerjaannya. Jadi di eksternal itu ada head of business, head of product, head of design, assistant engineering manager, dan juga ada manajer product manajemennya juga. Kemudian kalau internal ini adalah orang-orang yang di dalam tim itu tadi, jadi yang di cycle penuhnya itu ada di internal, bagian internal sini, yaitu ada business operation team, UI UX designer, program manager, dan juga developer teams. Ya, mungkin sekian Bu Elia dan rekan-rekan semua update progres dari tugas untuk proyek desain inovasi dan juga proposal tesis. Mohon inputannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ferdi. Nah, mungkin tetap di share screen aja Pak. Nah, ini sambil kita bahas satu persatu ya Pak ya. Nah, jadi ini memang menjadi hybridnya itu Scrum dan Design Thinking gitu ya. Nah, sebenarnya memang Design Thinking dan Scrum itu saling melengkapi karena Design Thinking itu sifatnya itu kan lebih ke understanding ya. Nah, jadi kalau Scrum itu lebih ke execute gitu. Sehingga memang betul kalau di hybrid kan itu akan jadi lebih apa itu namanya lebih komprehensif gitu karena seperti yang di mana tadi Pak yang Takeshi siapa tadi Takashi Yoshida atau siapa ya tadi yang betul. Nah itu artinya kalau design thinking itu memang lebih ke kualitatif. Nah kalau Scrum itu lebih rigid, lebih measurable, lebih kuantitatif. Nah seperti itu kan ya Pak ya. Betul. Nah tinggal tapi sejauh mana kita bisa memasukkan design thinking ini dalam proses yang mungkin kita sudah tahu arahnya kemana gitu ya. Atau Pak Ferdi ini kita juga masih belum tahu arahnya kemana. Nah kan kayak gitu Pak Ferdi. Jadi tadi Pak Ferdi bilang kan needs-nya itu sebenarnya belum digali secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi itu. Nah tinggal nanti sejauh mana gitu kita akan mencoba mengkombinasikan design thinking ini dengan Scrum yang itu sebenarnya sudah berjalan. Kalau nggak salah begitu ya Pak ya yang saya tangkap ya. Iya, betul Bu. Atau lebih khususnya ke backlog dan selected itu tadi kalau kita pakai bahasanya Scrum. Iya, betul Bu. Oke. Nah, Pak, ini berarti inovasinya nanti di mananya ya? Inovasinya itu dengan menemukan needs-nya, kemudian kita coba serve needs-nya itu menjadi suatu aplikasi yang baru gitu atau bagaimana? Membuat aplikasi atau membuat model alur manajemen? Ya, kalau saya sih lebih ke modelnya ya, Bu. Karena kalau iya betul. Karena tadi kalau aplikasi agak sulit juga Ibu karena apa pengukurannya juga nanti agak ini ya. Karena kalau melihat waktunya gitu, Bu. Lebih kompleks. Betul. Nah, sebenarnya kalaupun aplikasi sebenarnya yang saya maksud tadi konsep testingnya aja sih Pak. Jadi enggak sampai ke usability gitu enggak. Maksudnya apa betul kita memprioritaskan kebutuhan user pada kebutuhan A misalkan gitu. Itu saja yang kita testingkan gitu. Karena kita khawatir nanti kita udah terlanjur memprioritaskan suatu kebutuhan di atas kebutuhan yang lain, tapi kemudian bukan itu yang dibutuhkan. Nah, kan
sebelum keburu detail kita berusaha untuk mengini dulu gitu, mengteskan dulu konsep testingnya gitu. Mungkin seperti itu. Tapi saya apresiasi sudah banyak sekali literatur yang dibaca ini saling memperkaya kita semua gitu ya. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada teman-teman dulu untuk memberikan tanggapan mungkin satu sebelum ke presenter berikutnya. Monggo, saya persilakan kalau ada yang ingin menanggapi. Sambil saya juga mengingatkan ya Bapak Ibu untuk mengisi form peer review di sini. Jadi hal menarik yang sudah dikerjakan oleh Pak Ferdi ini adalah sudah literatur review, sudah. Kemudian analisis stakeholder berarti sudah bisa langsung dimulai ya Pak Ferdi ya? Iya Bu, betul. Maksudnya mengidentifikasi tiap-tiap stakeholder itu kebutuhannya apa sebenarnya dengan Scrum yang sudah ada ini gitu ya. Pak Faris, silakan Pak Faris. Baik, terima kasih Bu Elia. Mas Ferdi, ini kalau melihat yang disampaikan saya rasa sangat menarik banget. Apalagi yang saya tangkap ini Mas ya, kan biasanya memang kalau untuk yang design thinking kan kalau kita menerapkan itu secara benar kan sangat komprehensif, dan itu kadang-kala kalau di project itu kan harus membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan di Scrum, salah satu metode dari Agile ini kan memang prinsip kecepatan itu adalah salah satu syarat mutlak. Nah, di dalam industri kan kadang kita memang dituntut untuk gimana harus sesuai target. Salah satunya kalau di Scrum itu kan di backlog itu mungkin bisa di setup dalam beberapa waktu. Nah, ini saya rasa kalau saya pribadi adalah solusi banget bagaimana ketika menerapkan design thinking ini di dalam sebuah project dengan waktu tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan saya Mas, ini nanti kalau boleh tahu output dari riset yang dirancang sama Mas Ferdian ini nanti studi kasusnya yang dalam bentuk apa? Apakah misal nanti dalam bentuk formula atau dalam bentuk prototipe yang bisa dites, atau nanti seperti apa Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faris. Ya, itu sebenarnya tadi pertanyaan dari Bu Elia juga yang mungkin belum bisa saya jawab saat ini, tapi kalau pandangan saya memang nantinya ke arah framework ya ataupun formula. Jadi kan basisnya sudah ada yang dibuat oleh Takeshi Yoshida, tapi kan ini yang cukup menarik itu tadi karena dia tidak secara detail gitu menjelaskan bahwa secara rigid gitu ya, bahwa ini prosesnya seperti ini dan segala macam gitu. Jadi ini juga nanti mungkin jadi ruang untuk ruang improvement juga gitu. Kalau misalkan ini nanti objektifnya itu berupa framework gitu ya. Cuma ya nanti ini juga masih masih ditimbang-timbang dulu Mas Faris dan Bu Elia, apakah nanti arahnya berupa framework ataupun berupa aplikasi gitu, berupa testing di prototipe aplikasi seperti itu ya. Mas ini nanti kalau boleh tahu implementasinya ini di bidang apa Mas? Misal apakah di startup di bidang khusus atau mungkin itu untuk seluruh industri yang berkaitan dengan startup, atau memang ada spesifik misal khusus untuk media atau untuk apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Iya, tadi studi kasusnya di pengembangan perangkat lunak di startup parenting Mas. Parenting super app. Oh, berarti langsung di startupnya parenting itu, bukan Mas ya, bukan semacam software house yang dia menjual jasa. Kan biasanya kalau di Scrum itu kan memang untuk vendor ya, maksudnya untuk sesuatu project untuk klien gitu ya. Yang ini berarti ini untuk Mas ya, untuk startup yang memang fokus ke produk gitu ya, yang sudah pengembangan produk gitu Mas. Betul. Iya, karena sebenarnya kan prinsipnya Scrum tadi kan memungkinkan untuk continuous ya Mas ya, continuous improvement kan. Karena kita bisa incremental lah prosesnya gitu. Jadi di setiap sprintnya tadi misalkan cycle-nya 2 minggu gitu. Jadi ya backlog kecil lah yang kita deliver gitu. Nah, itu memang kalau di penelitian ini fokusnya di product development sih Mas Faris. Jadi enggak di project gitu ya. Terima kasih Mas. Mantap. Siap Mas Faris. Terima kasih.
Baik, saya rasa itu juga pertanyaan yang baik ya, memperdalam Mas Ferdi. Jadi memang kalau Scrum itu fokusnya ke jangka pendek, sementara design thinking itu ke jangka panjang gitu. Jadi kalau kita mau output jangka pendek ya pakai Scrum, karena di situ dia itu tadi lebih rigid, terus pokoknya kita bikin ini gitu ya. Nah itu jelas memang. Nah perkara bahwa ininya itu apa benar dibutuhkan atau tidak, saya rasa mungkin juga perlu menginvestasikan waktu yang lebih Iya, longgar untuk jangka panjangnya. Saya rasa mungkin seperti itu ya. iya, Nah, terus satu lagi Mas Ferdi sebelum saya lupa, jadi kalau yang tujuan permasalahan dan sebagainya tadi itu boleh dampak itu kalau untuk tesis, karena memang kalau tesis itu kan lebih untuk yang slide kedua Mas Ferdi. iya. Ini Bu Nah, ya. itu kan memang dampak ya. Nah, itu untuk Mm-mm. tesis, tapi kalau untuk proyek desain inovasi nanti kita kan harus mencoba untuk mengintervensi sesuatu, kemudian kita mencoba menawarkan perubahan gitu loh Mas Ferdi. Iya, Jadi nanti itu modelnya itu mungkin nanti yang untuk ditawarkan di proyek desain inovasi, sedangkan kalau seberapa besar dampak dan sebagainya mau diangkat untuk tesis, ya bisa nanti seperti itu. iya. Gitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, berikutnya Pak Dedi, mungkin satu lagi saja ya. Iya, siap Ya, Bu. Ini Pak Dedi. Mas Ferdi, Ya, case-nya Pak sampean Dedi. itu sama seperti saya. Waduh, mantap. Kita Awalnya ngobrol tuh lah saya di sini Pak. mau bikin model inovasi, tapi begitu maju Sempro, pertanyaannya dua dosen pengujinya sama, Mas. Mana produknya? Aku bingung jawabnya. Model Iya. itu, Pak. Mm-mm. Oh, enggak, harus ada produknya. Nah, itu Mas. Itu pertanyaan Hmm. sama melihatnya Bu Elia dan Mas Haris. Jadi saran saya harus ada produk yang memang ada prototipe, tadi Mas Faris juga udah benar, harus yang Ya. menjadi studi ini. Terus yang kedua Mas, izin saran judulnya supaya lebih langsung kena di dosen itu gimana kalau misalnya kan tadi Mas framework ya di slide Mm-mm. pertama. Kalau saran saya sih perancangan model titik-titik gitu. Misalnya tadi kan Mas Ferdian kan tadi. Nah ini, kalau boleh saya perancangan model pengembangan peran lunak dengan menggunakan metode hybrid untuk Ya. case apa gitu atau untuk produk Hmm. apa Ya, itu ya. Mas langsung sederhana, langsung dosen pengujinya langsung oh gitu. Ini pengalaman saya Mas, Ngerti saya ya. case-nya Ya, sampai ya. sama saya sama. Jadi akhirnya Baik, muncullah baik. satu produk. Itu Ya, aja Mas. ya, Terima kasih banyak Pak ya. Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Ya, ya. Saya rasa betul itu Mas Ferdi mungkin bisa Ya. bisa diadopsi. Ya, Ya. baik, baik Bu. Terima kasih banyak Baik. rekan-rekan Terima semua dan kasih Bu Elia. Mas Faris, Pak Dedi. Ini menyenangkan ya, suasana saling mengkoreksi, saling belajar satu sama lain. Kita langsung ke presenter berikutnya. Jadi Budian sama Reno ini sebenarnya mengerjakan proyek yang sama, tapi Budian itu mungkin lebih ke apa itu namanya skala yang lebih besar, kemudian Reno di skala yang lebih kecil. Jadi bagaimana kalau kita mulai dengan Budian dulu aja ya? Budian, kemudian nanti baru ke Mas Reno. Silakan, Budian. Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Oh, iya, siap. Ya. Soalnya di keramaian. Izin share screen, Bu. Baik, terima kasih. Dipajang kantor kan? Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia atas waktunya. Nanti mohon saran juga Bapak Ibu yang ada di sini terkait dengan penelitian saya ini. Yang saya ambil di sini yaitu bagaimana pengembangan platform Indonesia Footwear Network untuk peningkatan service design strategi, dan dosen pembimbingnya juga Bu Elia di sini. Kemudian di sini kenapa saya mengambil industri alas kaki? Karena industri alas kaki itu ternyata mempunyai potensi yang cukup besar Bapak dan Ibu. Jadi ternyata industri alas kaki itu di produksi dunia kita adalah 5,1% menyumbang produksi dunia di Indonesia. Kemudian peringkatnya juga peringkat keempat. Kemudian konsumsi domestik kita di tahun 2020 itu juga kita menyumbang sebanyak 4,4% konsumsi dunia atau nomor 4 dunia.
Kemudian ekspor kita yang lebih membanggakan itu dari tahun 2018 sampai dengan 2020 kemarin kita tuh ekspornya nomor 3 dunia. Atau di tahun 2021 kemarin kita masih di angka menyumbang sekitar 2,8% dari ekspor dunia, yaitu sekitar 427 juta pasang. Nah, tetapi selain ada potensi, ternyata di industri alat kaki itu juga ada kelemahannya yang ada gitu, di antaranya bahwa industri alas kaki itu dia hanya berpusat di Pulau Jawa saja, sehingga persebaran industri alas kaki dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke itu dia berpusat di Pulau Jawa, jadi tidak merata begitu ya. Kemudian yang kedua tentu kalau misalkan memang dia hanya di Pulau Jawa saja, rantai pasokan bahan bakunya juga di Pulau Jawa saja, sehingga teman-teman yang di luar Pulau Jawa seperti yang ada di Sumatera, kemudian yang ada di Kalimantan itu sangat susah sekali ketika mereka mendapatkan bahan baku, kemudian mendapatkan bahan penolong atau pengen mempunyai kualitas yang bagus, yang artinya HPP dari teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa itu sangat tinggi sekali. Jadi dengan kualitas yang sama, kalau misalkan dijual di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa itu dia sangat tinggi sekali. Kalau dijual, misalkan di Jawa itu dia harganya 200.000. Nah, kalau di luar Pulau Jawa itu bisa sampai 700.000 dengan kualitas yang sama. Nah, akhirnya kami ada instansi yang di pemerintah begitu dia mempunyai suatu berinisiasi lah membuat suatu namanya Indonesia Footwear Network. Nah, apa itu Indonesia Footwear Network? Itu sebenarnya suatu komunitas platform jejaring untuk para pelaku industri alas kaki di Indonesia. Nah, di sini tujuan dari Indonesia Footwear Network itu collect, connect, collaboration. Jadi collect itu kita pengen sekali mengkoleksi seluruh industri alas kaki dari hulu ke hilir di dalam suatu platform sehingga bisa yang dari luar Pulau Jawa itu juga bisa mengakses dan bisa mudah tanpa adanya pihak misalkan pembelian, jadi tidak hanya pihak langsung ke pihak pertama, tidak sampai dengan pihak ketiga keempat yang akhirnya menyebabkan pembeliannya itu cukup mahal. Kemudian setelah kita mengumpulkan data industri alas kaki dan entitasnya, artinya yang industri lainnya yang terkait, misalkan ada bahan baku, kemudian industri bahan penolong yang di sepatu gitu ya. Kemudian ada industri bahan baku, bahan penolong, kemudian mungkin ada lem dan lain sebagainya, karena sepatu itu kan mempunyai bahan bakunya banyak, ada uppernya, kemudian ada outsole-nya, kemudian ada karetnya, kemudian ada benangnya. Nah itu terkumpul jadi satu di dalam suatu platform ini. Harapannya kami bisa seperti itu, sehingga nanti persebaran industri alas kaki di Indonesia itu cukup merata. Setelah dikoleksi itu kita ingin mengkonekkan mereka, akhirnya kita ingin menghubungkan industri yang punya keterkaitan ini itu berkoneksi gitu ya, maksudnya bermitra sehingga mereka lebih mudah untuk membuat sepatu. Setelah itu akhirnya kolaborasi, pengennya kita dari mereka itu kolaborasi sehingga akan terbentuk collaborative movement. Nah, harapan goal-nya dari industri IFN ini sebenarnya kita ingin membentuk suatu ekosistem industri alas kaki dari hulu hingga hilir ya, dari hulu hingga hilir sehingga fungsi networking antar industri itu tercapai. Di mana di sini untuk pelakunya itu ada dari bahan baku, kemudian bahan penolong, manufaktur, jasa, brand, komunikasi menjadi satu dalam platform ini. Sehingga orang itu lebih akan mudah ketika kita startup pengen buat sepatu itu, oh aku mencari bahan baku udah langsung di sana. Oh bahan penolong aku dapetin di di perusahaan B, perusahaan C begitu. Sehingga terbentuk kolaboratif movement. Namun kelemahan dari IFN itu sendiri ini belum sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau tujuannya itu adalah connect kolaborasi, kita masih baru tahap koleksi saja. Jadi kita hanya mengkoleksi industri dari hulu ke hilir saja. Jadi kayak database, kayak directory saja. Nah, belum ada engagement user pada platform ini. Jadi belum ada ketertarikan kenapa kita tuh harus gabung di platform ini. Kemudian belum terjadi networking antara industri satu dengan yang lain. Nah, beberapa ekosistem platform alas kaki yang ada di Indonesia cukup banyak memang. Di antaranya ada mungkin tadi UMKM itu dia dari Kementerian UMKM, kemudian FB, ekosistem untuk pertanian, kemudian Fijar yaitu pendidikan, kemudian aplikasi data jabar dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu lebih spesifik
hanya berupa jasa atau produk saja. Nah, IFN ini mempunyai pembeda, yaitu dia mempunyai suatu ekosistem yang lebih spesifik, yaitu di industri alas kaki, dan IFN ini menyediakan kebutuhan industri alas kaki baik jasa maupun produk. Jadi tidak hanya produknya saja, tapi kita ada jasanya aja. Jadi dalam komunitas platform itu selain produknya, produk raw material misalkan, atau bahan penolong, tetapi juga ada jasanya, misalkan jasa desainer. Nah, itu masuk ke dalamnya. Nah, akhirnya rumusan dengan permasalahan yang tadi kami sampaikan, akhirnya rumusan dari masalah penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan interaksi pengguna pada platform ini, dengan bagaimana meningkatkan networking-nya, kemudian bagaimana pengembangan platform digital IFN-nya, kemudian bagaimana pengguna itu tertarik menggunakan platform IFN ini. Nah, tujuannya memang di sini adalah yaitu untuk meningkatkan platform ini, IFN, menjejaringkan industri hulu sampai dengan ke hilir, sehingga terbentuk suatu ekosistem industri alas kaki dengan harapan terjadi suatu networking ya antara industri, intinya dari industri kecil, industri menengah, industri kecil dan industri besar, maupun industri menengah dan industri besar. Nah, hasil dari penelitian ini harapannya adalah prototipe pengembangan platform Indonesia Footwear Network dan rekomendasi rancangan sistem untuk platform IFN ini. Manfaatnya, peluang rekomendasi dan implementasi terhadap peningkatan platform ini, kemudian peluang keberlanjutan riset-riset selanjutnya yang berhubungan dengan desain service dan desain service untuk platform dari hulu ke hilir. Sebenarnya kontribusi penelitian ini di dalam UU nomor 3 perindustrian, UU nomor 2014 tentang perindustrian dan peraturan pemerintah nomor 29 tentang pemberdayaan industri itu dia itu mempunyai suatu program yang namanya kemitraan. Nah, tapi di sana konsep dari program kemitraan itu belum ada. Nah, kemitraan atau jejaring tadi ya, atau networking tadi. Nah, harapannya dengan adanya platform ini itu bisa menjadi rekomendasi program untuk menjawab dari undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah tersebut. Kemudian batasan masalahnya lebih difokuskan ke desain service, kemudian hanya menggunakan data perusahaan yang kami peroleh. Nah, ketidaklengkapan data di luar kontrol sistem, kemudian hasil yang dihasilkan sebatas usulan untuk implementasinya tentu nanti akan diperlukan berbagai penyempurnaan, dan jumlah IKM yang digunakan untuk sampel penelitian adalah perwakilan dari kategori hulu ke hilir tadi. Jadi ada bahan baku, bahan penolong, kemudian ada jasa, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah literatur yang dahulu, di mana tentang yang pertama dari Trinity Overmyer, ini dari design thinking dan place, di mana design thinking dan place judul penelitiannya, kemudian ini analisisnya, literatur reviewnya. Literatur ini menguraikan hubungan antara tempat dan pemikiran desain dengan fokus dan pentingnya tempat istimewa dalam proses desain yang besar pada pengguna. Nah, ini lebih ke design thinking-nya. Kemudian yang kedua, mungkin Hotel of Tomorrow, ya, di sini ada literatur tentang service design approach, di mana hasilnya adalah mensintesis 3 skenario yang mungkin sehingga menggambarkan pandangan ke depan tentang hotel ke masa depan. Jadi harapannya nanti di IFN ini juga ada beberapa skenario untuk solusi dari masalah yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada juga dari Ursula Kenya ini tentang design thinking juga untuk penelitian sebelumnya. Nah, literatur dari industri alas kaki tentu salah satu beberapa potensi-potensi yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kontribusi PDB industri alas kaki nasional itu juga di tahun 2021 28.000 menyumbangnya. Kemudian ekspor industri alas kaki nasional juga sampai 6 juta atau 6.000 USD. Kemudian di 2021 tadi kita juga ada impornya juga, tapi sedikit dibandingkan ekspor kita. Ekspor kita di nomor 3 dunia. Nah, kalau misalkan dilihat dari industri alas kaki yang di data ini adalah data dari BPP, yaitu industri alas kaki semuanya berpusat di Pulau Jawa ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian Banten, sedikit di Bali, dan Sumut, Sumbar. Jadi pusatnya memang di Pulau Jawa, sehingga persebarannya itu tidak begitu merata kalau misalkan kita sebagai instansi yang membidangi bagaimana kita ingin membangun industri alas kaki itu tidak tersebar merata di seluruh Indonesia.
Nah, ini adalah masukan dari Pak Agus kemarin di Elia, yaitu terkait rantai nilai industri alas kaki. Ini yang saya ambil adalah yang paling general di dalam suatu produksi atau manufaktur industri alas kaki. Kemudian tipe industri alas kaki yang juga menjadi masukan Pak Agus kemarin yang harus dispesifikkan di sini, mungkin ada beberapa tipe bisnis ya yang dilakukan teman-teman brand begitu industri alas kaki ini saya kasih contohnya. Misalkan ada brand yang namanya Adorable Project yang memang dia itu dia tidak punya produksinya, jadi dia kemitraan produksi di dalam vendor produksi, kemudian ada distribusi material, jadi dia tidak punya tempat produksi. Nah, penjualan yang melalui platform media sosial, kemudian dia mempunyai beberapa customer service yang ngurusin tentang penjualan, tetapi dia tidak punya produksi. Kemudian yang kedua mungkin ada brand Jingga. Nah, di sini cukup menarik, dari Jingga ini dia mempunyai vendor produksi, dia jadi memvendorkan ya, mengesupkan produksinya, kemudian tapi dia juga punya workshop sendiri. Nah, kemudian dia juga disuplai bahan baku sendiri, kemudian penjualannya melalui platform dan media sosial, kemudian kemitraannya itu dia penjualannya melalui agen. Jadi dia kayak bikin agen gitu untuk menjual barangnya. Nah, ini cukup menarik. Kemudian yang industri alas kaki yang atau brand yang lainnya adalah Self Love Footwear. Ini salah satu contohnya adalah dia lebih dia menjadi suatu vendor saja, vendor produksi alas kaki untuk brand-brand lokal dan brand-brand ternama begitu. Jadi dia tidak memproduksi, dia hanya memproduksi saja, tetapi dia tidak menjualkan. Jadi kayak jasa produksinya, atau di sini mungkin vendor produksinya. Kemudian tipe yang keempat ini mungkin hampir sama dengan yang punyanya Jingga. Jadi kalau misalkan kita analisis begitu, tipe bisnis dari industri alas kaki itu saya bagi menjadi 3, Bu Elia. Yang seperti Adorable ini, kemudian Jingga, dan yang satunya adalah seperti Slava Footwear ini. Nah, Indonesia Footwear Network ini tadi sudah dijelaskan, yaitu jejaring komunitas atau platform untuk pelaku industri alas kaki dengan tujuan connect, collaboration. Nah, kita di sini menggunakan metodenya adalah design thinking, yaitu dari enterprise, design, ideasi, prototype, dan testing. Nah, tetapi di dalam menggunakan design thinking tersebut, kita menggunakan prinsip-prinsip desain service design, ya, di mana kita ingin desain service ini adalah untuk membantu berinovasi atau meningkatkan layanan untuk membuat lebih berguna, dapat digunakan, diinginkan oleh klien, dan efisien serta efektif untuk organisasi. Artinya pengembangan platform ini kita menggunakan metodenya adalah design thinking dan menggunakan prinsip-prinsip service design strategi, di mana prinsipnya yaitu layanan memang berdasarkan atau dialami oleh pelanggan sendiri prinsipnya, kemudian co-kreatif, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses desain layanan. Di sini kan ada beberapa, ada 6 tadi, ada supplier bahan baku, bahan penolong, jasa, dan lainnya, itu semuanya dilibatkan. Kemudian layanan harus divisualisasikan sebagai urutan tindakan yang saling terkait. Kemudian evidencing, layanan untuk yang tak itu harus divisualisasikan dalam aplikasi politik, dan yang terakhir adalah holistik. Jadi seluruh lingkungan lainnya harus dipertimbangkan. Nah, itu metode yang saya gunakan gitu. Nah, ini metode design thinking yang saya gunakan. Jadi beberapa langkah design thinking, kemudian kita menggunakan prinsip design service principle ini. Sebagai tambahan kemarin, Bu Elia, bahwa memang harus ada data kuantitatif yang harus menjadi pendukung pada saat data design thinking, ya akhirnya kita nanti akan melakukan ini, Bu, untuk yang kualitatifnya, yaitu kuesioner yang awal, kuesioner awal yaitu tentang penggunaan event, penggunaan alas kaki, dan industri lain yang terkait. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui kriteria dari penggunaan event dan identifikasi pelanggan, kemudian ada in-depth interview. Nah, ini nanti di in-depth interview ini kita mengambil sampel perwakilan dari masing-masing kategori yang seperti kategori di bahan bakunya, kemudian kategori bahan penolong, kemudian jasa, dan lainnya. Kemudian juga ada expert platform yang juga nanti kita interview begitu untuk memberikan masukan. Nah, ini kita menghasilkan data respon dan kebutuhan pengembangan IFN. Dan yang terakhir mungkin nanti ada testing hasil prototype dengan feedback hasil pengembangan.
Nah, kemarin kriteria dari sampel yang mungkin diambil adalah industri atau brand yang dengan tipe 1, 2 yang tadi saya jelaskan di awal, dan industri terkait alat kaki yang mempunyai bisnis yang mempunyai legalitas. Karena yang mempunyai legalitas dia lebih ini ya Bu, lebih terstruktur begitu. Mungkin itu. Nah, ini adalah waktu pengerjaannya. Kemudian ini adalah stakeholder mapping-nya. Kalau low-nya di sini adalah masyarakat luas, kemudian yang power-nya kuat dan dia lebih kecil, tidak begitu tertarik, mungkin pemerintah pusat yang sangat tertarik tetapi power-nya kuat di asosiasi persepatuan, industri jasa atau komunitas, dan yang mungkin sangat kuat dua-duanya adalah produsen sepatu, brand, produsen bahan baku, industri bahan penolong, dan fasilitator. Dalam hal ini adalah mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya rasa itu juga presentasi yang sangat-sangat komprehensif juga. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan itu tadi tujuannya adalah meningkatkan interaksi pengguna sehingga yang kita janjikan adalah setelah adanya sebelum ini Bu. Sebelum yang ini, yang kita janjikan itu kan berarti sebelum dan sesudah adanya intervensi model yang Ibu berikan, itu diharapkan ada perubahan gitu ya. Nah, sekarang langkah yang paling krusial yang harus segera diambil, saya rasa adalah di stakeholder yang punya high power dan high interest tadi, di slide yang hampir terakhir itu tadi Bu, itu pain dan gain yang mereka rasakan itu apa gitu. Nah, yang hampir terakhir itu produsen sepatu, brand, industri bahan penolong, ini kan stakeholder-stakeholdernya kan Bu ya. Nah, mungkin kita bisa fokus ke 5 stakeholder itu kan, 5 atau berarti stakeholdernya. Nah, yang krusial dan harus segera dilakukan supaya kita bisa ke next step itu adalah pain setiap pihak itu ketika terkait dengan IFN. Kan kita selalu berpikir bahwa everything goes well gitu ya, sesuatu itu pasti berjalan dengan lancar. Kayak kita merencanakan pergi ke Tunjungan Plaza gitu. Gampang, nanti tinggal pakai Grab, terus tempatnya di TP gitu, janjian nanti di TP gitu. Tapi apakah perjalanan itu selalu mulus? Nah gitu. Apakah selalu on plan? Apakah selalu sesuai dengan panduan, sesuai dengan harapan si pembuat kebijakan? Nah, ini pun demikian. Kenapa bagaimana keterkaitan antara produsen sepatu dengan IFN, dan pada step manakah yang tidak selamanya mulus antara yang diharapkan oleh IFN atau yang diharapkan oleh produsen sepatu terhadap IFN. Demikian juga sebaliknya, apakah yang ternyata di luar ekspektasi yang menyebabkan mereka seneng gitu. Gain-nya itu Bu. Nah, kalau pain and gain dari 5 pihak ini sudah kita ketahui, enak nanti. Berarti kita bisa langsung ke next steps, membuat prioritas. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian yang tipe 1, 2, 3 tadi itu Bu, itu tuh menarik itu. Nah, kenapa tidak tipe 4, tipe 1? Mana yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu enggak ada kaitan. Iya. Belum saya ini Bu, mohon maaf. Ya ini tipe 1, Itu, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Berarti perbedaannya ada di bisnisnya Bu ya. ini berarti tipe-tipe ini ya Bu ya? Ya. Tipe-tipe hubungan antar stakeholder dong. Ya, jadi dari misalkan ini ada double project, ini adalah industri atau brand begitu, yaitu proses bisnisnya itu berbeda dengan yang hingga sama yang kelapa ini. Ya,
Artinya kan ada beberapa tipe interaksi antara para pemilik brand itu dengan industri-industri supporting dan industri-industri yang ini kan. Nah, Ibu kan nanti punya dua pilihan. Kita akan mengakomodir tipe-tipe interaksi yang berbeda itu supaya bisa dilakukan di IFN, atau kita nanti akan pilih salah satunya atau bagaimana, kan nanti jadi seperti itu, Bu ya. Iya. Nah, kita akan membuat beberapa skenario seperti itu. Gitu. Ini dapat dari mana ini, Bu? Atau Ibu sendiri yang menganalisis? Iya, saya tanya masing-masing brand yang kan ada brand di sini berbeda-beda, Bu. Kebetulan kan teman-teman brand kan deket gitu ya, saya tanya satu-satu. Ini masukan penting, Bu. Ini I think ini finding yang signifikan gitu ya, karena sudah mulai ketemu gitu interaksi yang terjadi. Nah, kemudian mungkin masing-masing pihak itu bisa ditanya, apa yang menjadi pain-nya mereka ketika model interaksi ini misalkan diganti menjadi tipe 2 atau tipe 3. Nah, yang tipe 3 itu selama ini seperti itu. Nah, itu kan pasti ada alasan, why-nya itu loh Bu, ini kan what-nya ya. Nah, ini yang what-nya yang terjadi sama how-nya. Nah, pasti ada alasan yang menyebabkan kenapa tipe-tipe mereka seperti itu. Nah, mungkin ada kaitannya dengan keterbatasan supplier kah, atau ada kaitannya dengan ini very custom product atau bagaimana. Nah, itu pasti ada kaitannya kan di situ, yang itu juga menyebabkan kita nanti apakah perlu mengakomodir perbedaan-perbedaan itu, atau kita nanti memprioritaskan yang mana dulu gitu. Nggak harus semuanya juga kalau mau realistis kan ya. Mungkin seperti itu sih masukan dari. Ya, Bu. Karena tipe dari industri alas kaki ini ya memang banyak, Bu. Kalau misalkan kita analisis. Jadi mungkin nanti saya banyak banget. Iya. Jadi tipe bisnisnya itu beda-beda. Ada yang manufaktur yang dia memang bisa semuanya sampai dengan penjualan, atau hanya manufaktur saja gitu juga ada. Ujung-ujungnya paling nanti prioritas aja, mana yang kira-kira paling kita prioritaskan untuk kayaknya dia akan sangat butuh banget dengan IFN. Ya. Jadi yang lain yang memang 18.000 sekian industri alas kaki, misalkan hanya 6.000 diantaranya yang cocok pakai IFN, ya nggak apa-apa juga. Mungkin nanti akan ketemu lagi pola yang lain gitu. Kalau Bapak Ibu yang lain, monggo. Mungkin satu masukan, silakan. Pak Busro, monggo Pak Busro. Oh, boleh. Ya. Mungkin bisa ke slide jumlah industri alas kaki tadi, Mbak Dian. Ya, kalau kita lihat di sini nih ya, berarti memang common practice bahwa industri itu pasti mendekati resources ya, apakah itu resources dari sisi SDM maupun dari sisi bahan baku ya. Nah, saya masih mungkin masih belum menangkap isunya ini, apakah isunya ini tadi kan dibilang agar harga alas kaki di luar Pulau Jawa ini biar tidak terlalu timpang jauh dengan yang di Jawa ya. Berarti dalam artian tadi ingin membuat industri alas kaki di luar Jawa yang lebih banyak lagi. Dan apakah ini isunya itu di logistik, ataukah isunya memang kita harus membuat industri alas kaki itu di luar Jawa semakin banyak? Karena kalau kita lihat di sini memang di luar Pulau Jawa sedikit karena memang jauh dari bahan baku ya, mungkin dari bahan baku karetnya, lemnya, atau mungkin kainnya atau yang lain itu. Yang pertama itu apakah bagaimana ini mengarahkan bahwa ini masalahnya itu bukan di logistik ini, tapi masalahnya memang karena industri di luar itu tidak berani membuat industri baru alas kaki karena tadi misalkan permasalahannya tidak
ada komunikasi dengan industri yang lain atau tidak ada konektivitas atau tidak ada komunikasi sehingga diperlukanlah IFN ini, Indonesian Footwear Network ya. Iya, Mas. Itu sih. Terus yang kedua ini Mbak Dian, kalau sudah ada interaksi antara kalau industri ini masih survive, ini berarti sampai saat ini berarti sudah ada interaksi ya sebenarnya ya. Industri di NTB, Kalteng, Kalsel, kemudian Bengkulu dan lain sebagainya ini masih ada atau survive, ini berarti kan sudah ada interaksi antara industri kecil ini dengan bahan bakunya. Nah, maksud saya ini yang saat ini permasalahannya apa sih di interaksi itu? Apakah diperlukan suatu platform IFN sehingga interaksinya lebih lancar, ataukah mungkin ada permasalahan lain sehingga yang mungkin dihadapi oleh industri-industri yang khususnya di luar Pulau Jawa itu, Mbak Dian? Jadi kan pastinya industri ini masih survive ya, survive sudah pasti ada interaksi ya. Jadi untuk lebih menguatkan kenapa kok harus ada IFN tadi. Mungkin dua itu mungkin Mbak Dian mungkin saya masih agak mungkin bisa lebih sedikit dijelaskan mungkin Mbak Dian. Ya, makasih Mas Busro. Jadi Mas Busro, sebenarnya ada dua juga sih isunya. Jadi kalau misalkan kami dari sisi pembina itu kan pengen sekali bahwa penumbuhan industri alas kaki itu bisa merata ya dari Aceh sampai dengan Sulteng ini gitu. Harapannya semakin banyak industri alas kaki yang bisa survive dan bisa tumbuh gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi logistik itu juga menjadi permasalahan. Jadi di Pulau Jawa itu kan memang industrinya kan terkumpul di Pulau Jawa, jadi mereka sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku. Tetapi ketika di luar Pulau Jawa itu mereka mendapatkan bahan bakunya itu cukup susah. Nah, kami juga sebagai fasilitator itu susah gitu loh, mesti harus mereka itu kasihan juga gitu loh Mas, kalau misalkan HPP alat kakinya itu dia tidak bisa mempunyai daya saing yang seperti yang ada di Pulau Jawa. Padahal secara kualitas sebenarnya mereka juga bisa. Itu mungkin salah satunya. Kemudian selain itu, walaupun memang industri logistik di Pulau Jawa atau industri jadi karena walaupun industri di Pulau Jawa itu memang dia cukup banyak dan kemudian logistiknya di Pulau Jawa itu juga cukup banyak, tetapi banyak dari mereka itu tidak open ketika bahan baku itu dia tidak open kepada brand gitu loh. Jadi lebih mereka itu tertutup, kemudian dibatasi dengan jumlah biasanya jumlah minimal order dan lain sebagainya yang tidak bisa oleh IKM itu atau oleh brand itu dia tidak bisa dan yang sedang tumbuh itu dia tidak bisa ngikutin itu. Nah, kami sebagai fasilitator di IFN ini sebenarnya pengen pihak-pihak yang akhirnya menjadi bernumpuk gitu ya, pihak pertama, pihak kedua, pihak kita ingin menghilangkan itu. Pengennya ketika kayak kita di Tokopedia begitu. Nah, kita ketika beli itu kan kita mau cari yang lebih murah, efisien, ya? di sana lebih efisien. Nah, kalau misalkan teman-teman di industri itu di bahan baku itu dia harus pakai pihak kedua, pihak ketiga, itu HPP-nya di Pulau Jawa pun juga lebih tinggi. Makanya kita pengen memangkas itu juga, isunya itu juga pengen memangkas itu juga. Ya, terjadi memang seperti itu ya Mbak Dian ya. Soalnya misalkan betul. saya sebagai pengusaha gitu ya, saya pasti akan mencari sumber pertamanya ya. Mungkin tahun pertama nggak dapat ya, tahun kedua nggak dapat, pasti sekian tahun pasti dapat di tangan pertamanya ya. Nah, mungkin ya permasalahannya mungkin ada yang lain lagi mungkin. Soalnya gini Mbak, pikiran saya tuh
agak susah ya kita membuat industri baru ya, daripada kita membuat distributor baru misalkan ya. Nah, kalau misalkan, distributor baru kan lebih mudah untuk kita buat di seluruh Indonesia daripada industri baru kita buat di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, gitu. Jadi ini berbagai kepentingan stakeholder sih Mas. Mungkin dari kami di ini pembinanya, di sisi lain juga dari pelaku usahanya juga. Jadi kayak dua interaksi gitu. Itu pertanyaan menarik tadi dari Pak Busro tadi, Bu. Karena memang kita awalnya kan membuat permasalahan itu bagaimana kita meningkatkan interaksi. Kemudian Pak Busro itu membuat pertanyaan, emang kenapa harus ada interaksi? Efek yang diinginkan itu apa? Kalau nggak salah gitu ya tadi ya, apakah memperbanyak industri alas kaki atau memperbaiki logistik gitu. Kita merasa bahwa itu kita memang butuh itu gitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pakai kacamatanya para pengusaha ini, di titik mana kita bisa menangkap kebutuhan para pengusaha itu sehingga interaksi ini bisa memenuhi kebutuhan para pengusaha itu gitu kan ya. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan di salah satu kalimat menjanjikan harga yang lebih rendah, itu mungkin memang jadi efek yang kita masih belum bisa kontrol. Kontrol itu tidak di tangan kita, masih banyak hal lain yang mungkin akan berpengaruh begitu ya. Jadi mungkin kita perlu menghindari kata-kata itu kalau misalkan kita menjanjikan dengan adanya interaksi itu lebih ada potensi efisiensi. Nah, itu kan masih masuk karena kan efisiensi itu terjadi karena kita membuang pihak kedua, pihak ketiga. Nah, seperti itu ya, jadi membuang pihak ketiga sih. Nah, sehingga bisa langsung terkoneksi sebagaimana halnya kita di Tokopedia sebelumnya harus ke toko, ini bisa online, khusus tentang masalah alas kaki gitu ya. Nah, by the way Bu, emang mereka nggak masuk ya di Tokopedia kayak gitu kan, kayak spare part gitu kan banyak juga yang dijual di e-commerce gitu kan ya. Nah, kan kita juga perlu berpikir, aku sudah familiar dengan apps ini, misalkan ya dengan e-commerce Tokopedia atau apa gitu misalkan ya. Kemudian ini ada apps lain, oke, dia memang lebih fokus kepada alas kaki. Tetapi aku cuma butuh supplier sebenarnya, dan itu aku nggak harus pakai aplikasi yang lain, sehingga dengan ini aja sebenarnya aku sudah terpenuhi. Apakah ada isu seperti itu atau tidak? Artinya kan kita harus menggali lagi kebutuhan dia yang tidak terpenuhi dari e-commerce umum yang hanya bisa dipenuhi dari aplikasi ini. Nah, memang kita menjanjikan, loh nanti Bapak akan punya banyak pilihan. Aku udah percaya ini, nggak perlu pilihan lain. Nah, kadang-kadang kan seperti itu juga gitu. Nah, itu yang menarik untuk kita. Atau Reno mau menambahkan? Ya, silakan. Menambahkan, Bu. Jadi mungkin yang disampaikan Bu Elia itu lebih ke platformnya ya. Mungkin saya bisa bantu jawab terkait itu. Jadi kalau misalkan dibanding sama Tokopedia itu kan memang ekosistem juga, Bu. Cuman kan memang tidak spesifik di alas kaki. Nah, dari situ memang Tokopedia itu mengejar profit. Sedangkan kalau di FN sendiri karena memang platformnya non-profit, jadi profit akhirnya tidak ada interaksi jual beli di situ, Bu. Cuman di FN sendiri itu bisa bantu untuk saling mengelingkan gitu, Bu. Jadi mengelingkan antara pelaku di industri alas kaki, dan di situ juga boleh setiap brand itu mencantumkan Instagram, mencantumkan e-commerce-nya juga nggak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi penjual memang dampaknya lebih sedikit daripada si mitra itu sendiri. Nah, tapi ketika
memang mitra yang melakukan itu salah satu di FGD kemarin hasilnya ketika mitra itu terdaftar EFN yang awalnya dia di SEO search engine di search engine di Google itu tidak muncul, ketika dia daftar di mitra EFN langsung mudah ditemukan. Jadi di situ akhirnya bisa membantu gitu. Bukan berarti harus beli di Tokopedia atau harus di EFN, sedangkan EFN basisnya itu web based, Bu. Jadi bukan aplikasi yang harus diinstal. Jadi ketika kita mencoba untuk mengakses di browser itu juga bisa gitu, Bu. Layaknya Wikipedia dan lain-lain. Jadi bukan head to head, ya bukan head to head dengan Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi lebih ke Tokopedia, lebih ke Wikipedia seperti itu. Yang jelas begini ya, antara Tokped dan EFN, kalau kita membandingkan antara yang satunya profit, satunya non profit, itu kan sebenarnya tidak ada pengaruhnya di mata industri kan, di mata pengusaha kan. Aku nggak peduli nih mau profit atau non profit gitu. Yang penting kan kebutuhanku terpenuhi. Tapi tadi tuh menarik bahwa ternyata ini bisa di up gitu di SEO, jadi gampang ketemu gitu misalkan ya. Nah itu menarik. Baik, karena Reno tadi sudah merespon, kita langsung saja ke Reno ya kayaknya ya. Iya Bu, boleh. Ya, silakan. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian aja setelah Reno. Silakan Reno. Apakah sudah muncul ya? Sudah. Dalam bentuk slideshow atau biasa? Kalau slideshow gimana supaya lebih gede tulisannya? Iya, sebentar. Masih biasa, Mas Reno. Apa sudah slideshow? Belum. Sebentar. Masih belum sih. Ya. Tapi kalau ternyata ada kesulitan ya nggak apa-apa sih. Nah, itu ada pertanyaan, Budian, mungkin bisa dijawab, Budian. Menarik. Ya, apakah sudah slideshow? Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang progres proposal Sempro saya, terus kemudian juga untuk sebagai tugas proyek desain inovasi. Di sini saya mengambil topik yang sama dengan Mbak Dian terkait EFN, tapi dengan perspektif yang berbeda, dengan judul pengembangan pengalaman pengguna platform digital Indonesia Footprint Network menggunakan design thinking. Di sini dosen pembimbingnya juga Bu Elia. Dalam presentasi ini saya menjelaskan tentang overview, pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Nah, yang pertama overview-nya sebenarnya tujuannya itu adalah mengembangkan platform EFN melalui pengoptimalan pengalaman pengguna yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, metode penelitiannya yang saya pakai adalah design thinking dengan pengumpulan data melalui pendekatan kualitatif, yaitu FGD dari FGD dan deep interview kepada hulu hilir industri alas kaki. Analisa datanya menggunakan affinity diagram dengan kontribusi manajerial adalah memberikan rekomendasi EFN dan menjadikan rujukan untuk peneliti lain dalam melakukan pengembangan platform digital pada sektor industri lainnya. Yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Di sini mungkin ada sedikit beberapa yang mengulang dengan Mbak Dian, cuman saya coba untuk sajikan dengan perspektif yang berbeda. Yang pertama, latar belakangnya adalah di tahun 2020 sebelum pandemi itu Indonesia merupakan negara eksportir ketiga dan pusat produksi alas kaki keempat terbesar di dunia. Nah, dengan jumlah produksi 1.229 juta pasang dengan jumlah ekspor 366 juta pasang.
Nah, namun pada saat di tahun 2021 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan penjualan hingga 70%. Nah, di sini akhirnya para pelaku industri alas kaki kesulitan untuk mempertahankan dan mengelola cash flow-nya. Nah, dari situ menyebabkan bahwa usaha alas kaki itu akhirnya mengurangi jumlah produksinya. Nah, bahkan beberapa juga menutup usahanya. Nah, oleh karena itu, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia atau BPIP itu berinisiasi untuk meluncurkan sebuah platform yang disebut dengan Indonesia Footwear Network dengan tujuan sebagai sarana penghubung antar pengusaha dan konsumen untuk lebih memperkuat lagi industri alas kaki mulai dari bahan dan material lokal, manufaktur, jasa, mesin dan perawatan, asosiasi komunitas hingga ke brand lokal. Nah, dari hasil itu di semester 1 tahun 2021 setelah platform IFN ini diluncurkan, pertumbuhan industri alas kaki mengalami kenaikan 2,4% dan kontribusinya pada produk domestik bruto naik hingga 3 miliar. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Nah, namun dari kelebihan IFN itu tadi, ternyata IFN ini masih jauh belum memenuhi profil target pelaku di mana harusnya dari 18.867 pelaku di industri alas kaki hanya 80 mitra yang terdaftar. Nah, dan dari 80 mitra itu 62 mengirimkan untuk umpan balik pengaduan mitranya ke BPIP bahwa keefektifan dan kejelasan dari produk menjadi penyebab keengganan pelaku usaha alas kaki ini untuk bergabung di IFN. Nah, di situ jadi ketika dengan yang 80 saja itu impact-nya sudah tinggi. Nah, apalagi kalau misalkan IFN ini bisa lebih berkembang. Nah, disitulah yang melatar belakangi. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana sih kebutuhan target pengguna IFN itu sebenarnya gitu. Dan bagaimana pengembangan desain pengalaman pengguna IFN yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di situ akhirnya tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi kebutuhan para target pengguna IFN melalui metode design thinking. Kemudian memberikan rekomendasi penyelesaian masalah desain pengalaman pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna IFN. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama memberikan perspektif berbeda dalam melakukan pengembangan platform ekosistem melalui pendekatan perspektif pengguna. Dan yang kedua adalah memberikan peluang rekomendasi dan implementasi terhadap platform IFN yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini. Dengan batasan, yang pertama, penelitian ini berfokus untuk studi kasus di platform IFN saja. Kemudian terbatas pada tahapan rumusan inovasi produk dan rekomendasi strategi saja. Kemudian tidak membahas interaksi di luar platform IFN. Nah, karena interaksi di luar IFN ini akan dikerjakan oleh Mbak Dian, seperti itu. Kemudian untuk kontribusinya yang pertama memberikan rekomendasi pengembangan desain pengalaman pengguna platform digital IFN yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga menjadi rujukan untuk penelitian lain dalam melakukan pengembangan platform digital pada sektor industri lainnya. Yang kedua adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama akan membahas tentang IFN sendiri yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dian bahwa IFN itu sebenarnya merupakan platform ekosistem jejaring untuk para pelaku industri alas kaki Indonesia dengan tujuan utama dari platform ini adalah collect, yaitu mengumpulkan, kemudian connect untuk menghubungkan, dan collaboration untuk terjadinya kolaborasi antar pelaku industri alas kaki. Dan di mana pelaku industri alas kaki dari hulu ke hilir ini adalah bahan dan material, manufaktur, mesin dan peralatan, jasa, asosiasi dan komunitas, dan hingga brand lokal. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan penelitian ini akan muncul persona baru dari industri alas kaki ini. Nah, kemudian dari platformnya sendiri itu ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah untuk mendaftar mitra, mencari mitra, profile showcase, etalase kreatif, sebaran mitra, dan connect with BPIP. Nah, selanjutnya
pasti ketika kita membahas tentang platform itu tidak jauh dari user experience design. Nah, user experience design itu adalah bagian dari hubungan pengguna dengan produk. Nah, kebutuhan dari user experience ini adalah memenuhi kebutuhan penggunanya itu tanpa ada halangan gitu, dan di mana adanya kemudahan dan juga bagus dan menyenangkan gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan metodenya adalah metode design thinking. Nah, di sini adalah yang saya pakai adalah design thinking dari The School, dari Hasselblad Institute of Design Stanford gitu. Di mana dia mendeskripsinya sebagai 5-stage proses. Nah, di mana proses ini itu tidak bisa dilakukan meskipun tidak berurutan. Nah, penjelasan pertama terkait empati. Jadi empati itu adalah fase yang kita diharapkan mampu itu memasuki pengguna, jadi memahami cara pandang penggunanya terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian masuk ke tahap define, kita mensintesa masalahnya dan kita coba untuk identifikasi lagi. Nah, dan dari situ bisa masuk ke ide, kita coba untuk menghasilkan dan mengeksplorasi brainstorming untuk solusi-solusi yang kita bisa berikan. Nah, selanjutnya adalah tahap prototyping untuk mewujudkan ide dari ideasi itu agar mudah untuk dipahami. Dan juga yang terakhir adalah testing, bagaimana kita coba untuk menguji dari prototipe yang sudah ada. Nah, dari empati, saya menggunakan beberapa metode ini. Ada yang pertama adalah user persona, jadi tentang profiling, kemudian user journey mapping untuk pemetaan perjalanan penggunanya, dan juga empathy map, dan bagaimana kita memahami dan mempersepsikan pengamatan kita itu terkait dengan usernya. Nah, selanjutnya di divide itu menggunakan point of view. Di empathize dan define ini juga saya menggunakan tools affinity diagram nih untuk mengumpulkan sejumlah data-data dan masukan yang kita juga bisa atur dan kelompokkan agar kita bisa menentukan hubungan dari setiap data yang kita dapatkan. Nah, kemudian terkait dengan testing, saya menggunakan 2 testing. Yang pertama, testing menggunakan expertise view gitu. Jadi rekomendasi atau ide yang sudah kita hasilkan di ideasi dicoba untuk diujikan kepada expert. Dan kemudian yang kedua adalah konsep testing, dengan kita memberikan tugas-tugas dari ideasi yang kita hasilkan, di mana nanti kita coba untuk tanyakan seberapa sulitkah ide itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian terdahulunya. Beberapa saya coba untuk ambil dari user experience. Yang pertama itu terkait dengan peningkatan user interface dari yang sebelumnya. Jadi bagaimana untuk mengukurnya. Yang kedua ini itu adalah bagaimana tingkat keberhasilan dan nilai efektif dan nilai efisiensi dari peningkatan user experience. Kemudian bagaimana user experience ini dapat memudahkan masyarakat dalam memahami informasi-informasi yang penting. Yang ketiga. Kemudian yang keempat itu hasilnya adalah bagaimana ternyata memang sulit dalam mengakses informasi website dan itu adalah masalah yang selalu dihadapi terkait dengan konten. Kemudian bagaimana peninjauan yang menguntungkan keseluruhan antarmuka dan navigasi. Kemudian yang keenam adalah bagaimana berfokus kepada pengembangan user interface dan user experience untuk mempermudah pengguna. Dan yang terakhir adalah terkait dengan tujuan, jadi meningkatkan praktik pembelajaran keamanan ini dan menekan perlunya evaluasi lingkungan itu menggunakan UI UX juga gitu pendekatannya. Nah, dari situ yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang pertama yang dilakukan adalah literatur review, di mana ini adalah studi pendahuluan
yaitu saya mereview artikel jurnal terkait dengan penelitian, baik dengan referensi studi maupun dijadikan pendukung nih dalam penelitian dengan input isu-isu yang ada, masalah yang di sekitar, kemudian penelitian terdahulu yang nantinya outputnya adalah teori pendukung. Nah, dari sini studi pendahuluan lainnya saya akan melakukan website analitik di mana akan menganalisa nih platform existing, yaitu platform IFN, dan juga melakukan benchmarking kepada platform ekosistem sejenis dari sektor industri yang lain, yang akhirnya outputnya adalah information architecture dan requirement, dan juga keadaan saat ini dari platform IFN. Kemudian masuk kepada design thinking-nya sendiri. Yang pertama adalah empathize, di mana tahap ini saya mengumpulkan data dengan menggali masalah menggunakan in-depth interview dan focus group discussion. Nah, di sini saya melakukan menyusun tahapan-tahapan pertanyaan dan wawancara yang dimulai dari menentukan objektif dan kerangka wawancaranya. Nah, dari input itu, output yang diharapkan dari empathize ini adalah user persona, user journey mapping, dan empathy map yang nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu proses define, yaitu menganalisis permasalahan dan kebutuhan pengguna. Saya menggunakan affinity diagram. Nah, kemudian dari situ akan pengelompokan hasil dari affinity diagram ini sebagai acuan untuk kita menentukan masalah dan melakukan point of view matlab hingga akhirnya menghasilkan how might be question, yang dimana ini akan menjadi bahan untuk mengawali brainstorming ketika kita melakukan ideasi dan mencari ide-ide solusi dari masalah yang sudah ada. Nah, di situ selain menggunakan how might be question itu sebagai bahan untuk mengawali brainstorming, tapi akan tetap memperhatikan design requirement dan objektif agar tidak terlalu jauh idenya. Yang selanjutnya, ketika beberapa alternatif ide itu sudah ada, akhirnya saya melanjutkan ke proses prototyping, di mana membuat desain visual dari ide-ide yang sudah ada, yang di situ agar mempermudah penyampaian idenya, yang di sini bisa dalam bentuk wireframe hingga high fidelity, di mana dari output mockup prototype ini akan saya testingkan menggunakan expert review dan konsep testing, di mana expert review-nya itu kepada ahli dan konsep testingnya itu kepada sampel stakeholder, yang akhirnya adalah output raw data dan juga description from respondent, itu hasil deskripsi dari respondennya, yang nantinya akan saya coba untuk menjadi bahan untuk penyusunan tesisnya, yaitu rekomendasi dan juga laporan, yang outputnya di sini adalah rekomendasi final. Dari tahapan-tahapan penelitian tadi, berikut adalah rencana penelitian yang saya akan lakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu, Bu, dan teman-teman mungkin ada masukan. Finally ya, finally bisa ada gitu presentasinya gitu setelah ditunggu-tunggu sekian lama. Oke, Ya, Bu. Baik, Reno yang Ya, Bu. belum ada di sini dan yang seharusnya akan mempermudah kita membayangkan itu adalah apps yang existing sekarang, itu harusnya ditampilkan juga ya, supaya lebih gampang gitu loh kita memahami permasalahannya. Adakah? Apps-nya ya, Bu. Sebenarnya ada, Bu, cuman bentuknya seperti ini, Bu. Jadi cuman screenshotan aja, Bu. Atau seperti di awal saya coba tampilkan sih, Bu. Cuman untuk terkait dengan ini cuman ini, Bu, potongan-potongan saja sih, Bu. Apakah perlu saya coba jabarkan untuk satu persatu bagiannya, Bu? Enggak juga sih. Itu nanti mungkin kan akan diberi penjelasan tersendiri ketika itu sudah di belakang di analisisnya gitu ya. Oke. Saya sampai tadi tuh nggak kebayang bahwa ini adalah bagian dari
Saya pikir itu cuma visualisasi buku atau apa gitu, ternyata apps-nya ya. Oh iya Bu, nanti saya coba perbaiki lagi biar kelihatan. Bukan apps deh ya, web based kok ya. Oh, oke. Baik. Kemudian tentang literatur review, itu harusnya lebih spesifik yang di bagian metode tadi itu kan hal yang mungkin terlalu general gitu ya. Nah, kayaknya sih di bab 3. Di bagian bab 3 itu. Nah, itu lebih spesifik, Reno. Artinya bukan yang ini, terus lagi metode. Di metode. Iya, Bu. Terus. Nah, ini kan everybody knows kalau kita melakukan penelitian, ya pasti semua orang akan melakukan ini gitu. Nah, itu menjadi hal yang terlalu umum untuk disampaikan gitu, sehingga kita perlu membuatnya lebih spesifik. Jadi kayak misalkan isu yang ada, masalah penelitian terdahulu itu mau diambil di konteks mana gitu. Terus masalah itu yang terkait masalah apa? Kalau bisa keluar keywords yang spesifik terkait dengan platform IFN yang sedang dibahas Reno gitu. Kalau ini kan teori pendukung, nah itu teori apa yang menjadi pendukungnya? Nah, saya rasa gitu Reno. Nah, kemudian Reno kan sudah FGD ya, artinya kan sudah ada pre-survey, sudah ada data gitu ya, bareng sama Budian. Itu menarik sebenarnya untuk nanti bisa disampaikan. Terus untuk empathize itu harusnya sudah lebih jelas gitu, siapa respondennya, terus bagaimana justifikasi pemilihan respondennya. Nah, artinya yang mau di-empathize ini siapa? Kan ada 7 stakeholder tadi tuh. Nah, itu mau masing-masing dipilih. Nah, kalau misalkan untuk masing-masing stakeholder itu kita pilih 1 misalkan gitu. Kenapa 1? Dan kenapa dan itu merepresentasikan siapa di antara sekian orang yang ada di posisi stakeholder itu, kenapa dia yang dipilih? Nah, kan kayak gitu, Reno. Itu juga ditulisnya di sini. Jadi justifikasi pemilihan responden tadi. Nah, kemudian untuk ideate itu juga mungkin divisualisasikan dengan skema atau bahkan atau artinya kira-kira nanti akan dari existing itu bagian mana yang mungkin perlu didisrupsi, di up atau diganti. Nah, mungkin seperti itu. Karena begini, termasuk Budian ya, Budian bikin model, kalau Reno bikin output berupa produk web base itu tadi kan. Iya. Ya, nah sehingga ya memang harus Budian dulu yang ketemu bagaimana interaksinya, kemudian Reno yang menerjemahkan dalam aplikasi. Baik, jadi saya minta kemarin sempat ini. Gimana? Kemarin sampai sama Badian memang sempat membahas ini Bu. Jadi kita coba jalan paralel. Nah, di mana ketika nanti ternyata Badian itu ternyata ada output yang harus divisualisasikan, saya sekalian masukkan di sini. Oke. Karena PR pertama tadi adalah menemukan dengan berbagai jenis interaksi tadi, bagaimana nanti Budian mencoba membuat kayak sebenarnya kebutuhan utama dari 4 jenis interaksi tadi, reason-nya itu apa sih, gitu kan? Kenapa jadi muncul 4 tipe interaksi itu? Itu sebenarnya lebih didasari oleh apa? Setelah define, setelah ketemu itu dasarnya apa, baru kita nanti mendevelop model interaksi yang kita pikir itu akan fit juga. Mungkin bisa 1, mungkin bisa 3. Alternatif yang itu kemudian kita tanyakan gitu kan kepada para pemegang kepentingan itu. Jadi mungkin bisa FGD lagi mendiskusikan
itu gitu. Nah di situ nanti baru Reno mengeksekusi aplikasinya gitu ya. Iya, Bu. Ya, teman-teman mungkin ada masukan, silakan. Mau tanya Bu, izin Bu, kalau boleh izin tanya Ya. lagi Bu. Ya, silakan Mas Faris. Mas Reno, menarik banget untuk presentasinya. Jadi sudah punya saya mempunyai bayangan goalnya itu siapa. Nah, yang menarik Mas, ini kan tadi langsung ditentukan tuh Mas untuk outputnya ini nanti dalam bentuk web based. Nah, yang jadi penasaran saya kenapa kok langsung ditentukan mediumnya sekarang. Apakah tidak memungkinkan di proses ideasi itu nanti masih dielaborasi nanti mediumnya dalam bentuk apa? Mungkin kan nanti akan ada temuan tuh, mungkin oh yang cocok untuk forum ini ternyata menggunakan ini, apakah menggunakan aplikasi natif atau mungkin hanya menggunakan WA Group misalnya atau menggunakan platform yang lain. Nah ini yang jadi penasaran Mas, mengapa kok di awal sudah ditentukan menggunakan web based? Apakah fungsinya merevamp dari website yang sebelumnya atau mungkin ada mandatori dari EFN sendiri? Terima kasih Mas. Thank you. Oke, iya seru Mas pertanyaannya nih. Jadi sebenarnya gini Mas, saya belum mengunci nih apakah ini web based atau group atau bagaimana. Tapi yang di sini yang saya coba untuk tetap pertahankan adalah bagaimana platform yang ada ini bisa kita tambahkan. Jadi bukan mengurangi atau merubah, tapi mengembangkan di mana saya bisa jadi outputnya adalah dalam bentuk mungkin satu page atau fitur tertentu saja gitu Mas, atau yang sudah ada diperbaikin. Nah di situ yang saya coba cari gitu Mas. Jadi dan itu akan juga berlaku kepada output dari Badian gitu. Jadi ketika Badian ternyata outputnya adalah sesuatu yang akhirnya mungkin landing page sebelum masuk EFN atau apapun itu, nah itu nanti coba untuk dicoba untuk digabungkan gitu Mas. Jadi terkait dengan mau itu nanti web based atau natif atau bagaimana, nah itu sebenarnya belum ditentukan gitu Mas. Cuman ketika kita coba untuk lihat keadaan existing memang web based gitu Mas. Oh siap, oke, langsung mudah Mas. Berarti nanti ada kemungkinan untuk media sekunder yang lain yang itu mungkin menjadikan solusinya biar forum ini lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna itu seperti apa Mas ya? Oh, ya siap Mas. Siap Mas, terima kasih. Dan konektivitas dengan apakah itu nanti full online, full offline, semi offline, online, dan dengan apa aplikasi yang selama ini mereka pakai. Nah itu menarik itu, betul itu tadi. Artinya ketika mereka selama ini familiarnya dengan WhatsApp gitu. Nah apakah mungkin perlu difasilitasi di sini gitu atau tidak gitu. Itu menarik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Faris. Bapak Ibu, sebelum kita ke Mas Farel, silakan Mas Farel bersiap-siap. Saya ingin mengingatkan ya, ini saya coba untuk mengurutkan siapa yang sudah memberikan masukan. Bu Yuni baru 1, kemudian Irba baru memberikan 3, padahal ini presenternya ada 6 ya Bapak Ibu ya. Pak Dedi sudah memberikan 6 masukan, Mas Farel 4, kemudian Bu Yuwanita rajin nih, 4 juga, Bu Dian baru 1, Mas Faris baru 2, Desak Komang baru 2, terus Mas Iqbal baru 4, Mas Irhamna 5, Mas Ferdi baru 1, oh Pak Busro 2 ya tadi ya. Pak Busro tadi udah saya sebut atau belum? Mbak Rosalina baru 4, Mbak Adira sudah 6, Krisna Yanti ada 4, kemudian Pak Rohmat ada 6, nah rajin nih. Mbak Dewi baru 3, Izi baru 4, Pak Fajrur 2 ya. Nah, oh ya, Irhamna sudah lengkap, Pak Busro juga udah 3, Mas Faris juga sudah ada masukan lagi. Oke, baik. Ya ini aja. Yang lainnya pada kemana, Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan mengisi feedback ya. Ini kita saling belajar satu sama lain. Silakan Mas Farel untuk share screen. Mungkin 10 menit cukup ya? Ya baik Bu. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Elia dan rekan-rekan. Mungkin singkat saja karena waktunya sudah hampir habis. Jadi ini adalah penelitian saya yang berkaitan dengan strategi organisasi di masa pandemi. Ada 3 bab yang akan dibahas dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, dari latar belakangnya sendiri, krisis pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sektor industri ya. Dan menurut data dari BPS sendiri, 27% institusi di sektor pendidikan ini masih beroperasi seperti biasa dan sisanya melakukan perubahan sistem operasinya. Dan ada masalah lain yaitu adanya penurunan pendapatan dan penurunan minat yang masuk perguruan tinggi selama COVID-19. Di samping masalah yang terjadi, perguruan tinggi harus tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya karena seperti yang kita tahu bahwa perguruan tinggi ini berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Tidak terkecuali PTNX ini sendiri atau ITS sebenarnya. Dari lensanya sendiri yang dilatar belakangi oleh COVID-19, jadi di dalamnya terdapat beberapa asumsi di mana ada beberapa capaian yang harus dicapai setiap tahunnya sampai tahun 2025, dan digunakan asumsi bahwa pada tahun 2023 sampai 2025 ini asumsinya bahwa kondisi COVID ini sudah reda atau bisa dibilang memasuki kondisi new normal. Berdasarkan beberapa referensi bahwa kita tidak bisa hanya bergantung pada rencana strategis yang sudah ditetapkan, bahwa kita harus menguji asumsi yang sudah kita tetapkan karena situasi krisis ini akan sering ditemui kondisi yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi sebelumnya. Jadi dalam kondisi krisis ini banyak atau sering sekali ditemukan praktek-praktek improvisasi strategi di mana ini adalah suatu perencanaan dan eksekusi yang dilakukan di luar dari kondisi seharusnya, di mana seperti kita tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk melakukan improvisasi dalam bentuk merubah proses bisnisnya, ada juga yang menjual asetnya, dan ada juga yang tidak melakukan apa-apa karena keterbatasan dari sumber daya yang dimiliki. Sehingga menarik bahwa PTNX ini seberapa jauh improvisasi yang dilakukan dan seberapa siap mengingat dari sumber daya yang dimiliki oleh PTNX. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, sangat sedikit sekali pengukuran kesiapan organisasi ini dibahas dalam konteks krisis. Dan ada satu penelitian yang membahas kesiapan organisasi di masa krisis, yaitu ada di penelitiannya Hughes yang dia merumuskan suatu metode untuk menjelaskan kesiapan organisasi berdasarkan aspek-aspek tertentu. Namun metode ini hanya melibatkan judgement yang dilakukan oleh kalangan eksekutif organisasi, atau dalam konteks PTNX ini yaitu rektor dan wakil rektor. Sedangkan kita juga harus tahu dari sisi pihak yang paling terdampak dari kebijakan PTN di masa pandemi ini yaitu adalah dari sisi user atau dari mahasiswa ada tendik, dan dari dosen juga. Jadi itu yang belum di-capture oleh metode IRIS ini, sehingga adanya metode design thinking ini dapat membantu dalam mengidentifikasi secara lebih komprehensif gitu dari sisi kesiapan improvisasi strateginya. Jadi dari rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat kesiapan organisasi PTNX ini selama masa COVID, dan bagaimana proses untuk mengukur kesiapan organisasi dan dengan melibatkan decision maker, yaitu dari sisi rektor dan wakil rektor, dan dari sisi
yang terdampak dari kebijakan tersebut. Kemudian tujuan masalahnya yaitu adalah melakukan pengukuran, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang perlu dioptimalkan, kemudian mengidentifikasi gap dari improvisasi strategi menggunakan framework IRIS dan design thinking yang terintegrasi. Gap ini kalau di design thinking mungkin istilahnya adalah pain dan gain atau keluhan yang dirasakan oleh dari si user. Kemudian merancang corrective action, yaitu output dari penelitian ini adalah merancang rekomendasi atau alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan oleh PTNX. Jadi manfaatnya adalah menjadi bahan evaluasi, kemudian dapat dari aspek apa saja yang masih kurang, kemudian dapat dioptimalkan sumber dayanya, kemudian menghasilkan rekomendasi berupa alternatif kebijakan. Ruang lingkup penelitiannya yaitu konteks krisis yang dimaksud adalah pandemi COVID-19 yang berlangsung dari tahun 2020 sampai saat ini, kemudian asumsinya tidak terdapat perubahan kebijakan dari eksternal, yaitu dari sisi pemerintah dan dari sisi PTNX itu sendiri selama pengerjaan penelitian ini berlangsung. Kemudian lanjut ke studi literatur, ini ada beberapa topik yang berkontribusi dalam pengembangan metodologi. Dimulai dari literatur review, ini ada beberapa, memang kebanyakan ini dari literatur yang berkaitan dengan pengukuran organisasi, dari penelitian Kaplan dan Norton sampai penelitiannya Hughes. Ini banyak sekali membahas terkait dengan kesiapan organisasi dengan berbagai macam metodenya. Kemudian dari sisi design thinking-nya, dari penelitian dari Wigley yang kemarin minggu lalu sempat disampaikan, jadi penggunaan design thinking dalam konteks permasalahan organisasi. Kemudian masuk ke metode utamanya yaitu IRIS Framework. Ini IRIS Framework ini mengusulkan ada beberapa aspek yang perlu diukur kesiapannya ketika berada di masa krisis, yaitu yang pertama ada resource fluidity. Ini membahas mengenai sumber daya, kemudian kapabilitas untuk mengalokasikan sumber daya, kemudian dari sisi strategic leadership ini membahas tentang pendekatan yang diambil oleh pemimpin dalam menginterpretasikan suatu permasalahan, kemudian confidence yaitu keyakinan untuk dalam memutuskan masalah, kemudian strategic posture ini bagaimana ketegasan dan bagaimana pemimpin itu berkoordinasi dengan stakeholder-nya, kemudian dari organizational resilience ini berkaitan dengan lingkungan kerja dan iklim kolaborasi, dan inovatif proclivity ini berkaitan dengan keinginan dari organisasi untuk berinovasi dan mengarahkan inovasinya sesuai dengan kebutuhan dari customer. Ini adalah contoh kuesioner. Jadi ini memang sudah template dari framework-nya. Jadi dia menyediakan ada 10 dari 50 item kuesioner yang mewakili dari aspek-aspek ini, dan ini nantinya akan diajukan kepada eksekutif atau wakil rektor. Kemudian dari kuesioner tersebut kemudian direkap dan akan menghasilkan suatu nilai yang akan menunjukkan bahwa apakah suatu organisasi ini bisa dibilang statusnya dapat bertahan atau bisa berkembang lebih di masa pandemi ini. Kemudian tahap akhir dari IRIS ini yaitu melakukan gap analysis. Jadi sebelum membahas detail tentang ini, jadi setelah bersamaan dengan pengisian kuesioner, saya akan melakukan metode design thinking, yaitu mulai dari wawancara. Wawancara itu nanti akan lebih menggali dari sisi kekurangan apa saja dari implementasi strategi yang sudah diterapkan saat ini, kemudian dilanjutkan dengan membangun empathy map, analisis POV dan HMW, dan mungkin tidak sampai tahap prototype karena berdasarkan penelitian yang kemarin dari Wigley yang tentang desain katalis itu
untuk sampai tahap testing itu membutuhkan waktu yang cukup lama, 1-2 tahun mungkin. Tahap akhir dari penelitian ini yaitu hanya perumusan alternatif kebijakan berdasarkan discover dari responden yang sudah ditetapkan. Ini adalah alur penelitiannya. Jadi pertama dari studi literatur, dari topik-topik dan literatur review yang mendukung dari penelitian. Kemudian ada dua metode yang terintegrasi sekaligus. Jadi setelah studi literatur ada perancangan pertanyaan wawancara yang mengawali dari proses design thinking, kemudian dari pengisian kuesioner IRIS yang ini tinggal diisikan saja dan sekarang masih dalam tahap proses. Kemudian dari angka-angka tadi kemudian bisa dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses wawancara, yaitu untuk menanyakan lebih lanjut alasan mengapa angka-angka tersebut dapat dimunculkan oleh responden. Kemudian dari situ kita dapat mendiscover lebih lanjut kira-kira apa yang dirasakan oleh stakeholder atau responden. Kemudian dari perancangan empathy map dilanjutkan dengan analisis POV dan HMW, dan dari situ akan menjadi input bagi penyusunan gap analysis. Jadi di sana ada isian untuk mengetahui kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diharapkan seperti apa, kemudian ada dari situ ada gap atau defisit atau kekurangan dari implementasi kebijakan saat ini, dan hasilnya output dari penelitian ini yaitu merumuskan alternatif kebijakan dari gap analysis yang sudah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan kesimpulan dan saran. Berikut merupakan stakeholder mapping. Jadi untuk key player sendiri yaitu eksekutif dari PTN, yaitu ada rektor dan wakil rektor, tapi kemungkinan akan mengarah ke wakil rektor saja karena saya disarankan untuk tidak mewawancarai rektor karena kesibukan dari beliau. Kemudian dosen ini mungkin masih saya pertimbangkan lagi karena masih saya pertimbangkan. Kemudian dari sisi mahasiswa ini juga karena dia pihak yang paling terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh PTN. Kemudian stakeholder lain yaitu industri dan kementerian, ada tendik dan masyarakat sekitar. Kemudian respondennya sendiri yaitu ada 4 rektor yang memiliki bidangnya masing-masing. Kemudian saya coba untuk linkkan dengan framework IRIS-nya yang nantinya akan menjadi input bagi gap analysis. Jadi WR1 ini membahas tentang akademik, kemahasiswaan dan sistem pembelajaran. Kemudian WR2 tentang SDM, kelembagaan dan teknologi informasi. Kemudian mohon maaf, WR3 itu tentang SDM, TIK dan kelembagaan. WR2 tentang infrastruktur dan anggaran. WR4 tentang positioning, internasionalisasi, dana abadi, riset, pengmas, hilirisasi, dan pengembangan kerjasama. Kemudian mahasiswa terkait dengan akademik tentunya. Kemudian beberapa pertanyaan sudah saya coba untuk tuliskan, tapi belum saya coba untuk diskusikan dengan pembimbing. Ini mengikuti tadi, jadi ini untuk WR1 lebih menanyakan terkait dengan akademik, kemudian sistem pembelajaran, dan kira-kira bagaimana upaya yang telah dilakukan saat ini. Kemudian untuk WR2 sama, ini tentang infrastruktur dan anggaran dan pendanaan. Kemudian WR3 tentang SDM dan teknologi informasi. Kemudian WR4 mengenai internasionalisasi. Kemudian ada pengembangan usaha dan riset pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir ini akan ditanyakan ke semua wakil rektor karena mengingat di lingkungan eksekutif akan sering berkaitan dengan aspek-aspek leadership di dalamnya. Jadi ini bisa ditanyakan ke semua wakil rektor terkait dengan koordinasi, dengan clarity, kemudian kejelasan dan lain-lain. Kemudian ini dari sisi mahasiswa dan kemungkinan masih ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Jadi berkaitan dengan akademik dan fasilitas terkait bagaimana sistem pembelajaran saat ini, apakah sudah
sudah efektif atau belum, atau apakah ada kendala dalam akses fasilitas yang diberikan selama masa pandemi ini, dan beberapa opsional pertanyaan yang mungkin dapat diajukan. Dan ini rencana penelitian, dan mungkin itu dulu Bu, karena masih dalam tahap pengambilan data. Gitu. Mohon masukan dan kritiknya. Mohon maaf, masih di mute. Suaranya masih di. Oke, baik, Mas Farel. Saya rasa yang paling jelas untuk saya itu adalah yang di skema tadi, skema yang, nah ini tadi, karena yang biru itu kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang biru itu kayaknya yang kualitatif, terus yang hijau itu yang kuantitatif gitu ya. Enggak juga. Sebenarnya enggak juga kualitatif sih, semua. Di iris ini ada kuantitatif di awal dan kualitatif untuk kualitatif di belakang. Iya. Oke. Tapi akhirnya mix method juga ya, pakai kuanti dan kuali juga ya, meskipun kuantinya di depan doang. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus untuk proyek desain inovasinya itu yang di wilayah biru atas itu berarti sampai ke ideasi. Saya yang penasaran itu kira-kira nanti konkretnya itu bagaimana, Mas Farel? Mas Farel itu akan membuat suatu model komunikasi atau membuat apa? Kebayang ide, kalau misalkan kita boleh berandai-andai atau koleksi ide gitu ya. Koleksi ideasi itu yang kayak gimana kira-kira nanti hasilnya itu, Mas Farel? Mungkin nanti tahap akhirnya itu di corrective action sih Bu. Jadi usulan kebijakan gitu untuk solusi atas apa, kan itu sebenarnya perlu kita gali dulu Bu sebenarnya. Jadi masih belum. Tapi nanti mungkin nggak terlalu konkret sih Bu. Jadi lebih berupa usulan atau rekomendasi seperti itu aja. Itu kan berarti luas banget ya. Nah, kalau untuk proyek desain inovasi sih kami harapkan tetap ada kayak satu, entah itu model atau usulan atau apa ya, hal konkret kecil tapi konkret yang jika bisa itu ditestingkan. Testingnya itu bukan kalau sudah jadi ya berupa konsep aja, divalidasi sebenarnya. Divalidasi kepada pemangku kepentingan utama. Saya melihat ini ini penelitiannya itu sesuatu yang lumayan kompleks sebenarnya, Mas Farel gitu. Tapi it's okay kalau emang sudah disetujui oleh pembimbing gitu ya. Iris saja sudah one thing gitu, ditambahi design thinking another thing gitu. Jadinya itu banyak juga gitu. Mengerjakan ini aja dalam satu skema itu sebenarnya udah banyak kan sebenarnya seperti itu ya. Iya sih Bu, jadi sebenarnya kemarin waktu sampel itu sebenarnya tanpa design thinking sih Bu. Jadi karena design thinking ini jadi terlihatnya tuh jadi apa ya, karena design thinking itu mendetail, jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus diteliti gitu Bu. Nah, untuk di proyek desain inovasi itu kan kita mementingkan kayak apakah Anda berani menawarkan satu perubahan gitu ya, satu inovasi. Nah, mungkin di antara 1, 2, 3, 4, 5 strategic imperatif yang sudah ada ini, nah kan nanti dicek ya, kan ada corrective action gitu ya. Nah, mungkin salah satu bagian kecilnya saja, kan asalnya itu kan hanya memberikan rekomendasi ini loh yang perlu diperbaiki mengenai resource fluidity, ini yang perlu diperbaiki, untuk strategic leadership ini yang perlu diperbaiki, begitu kan ya, untuk dilihat apa defisitnya gitu. Ya Bu. Begitukah? Nah, kemudian corrective action itu sejauh mana? Apakah dia menyebutkan needs atau dia menyebutkan ways?
Kalau needs itu kan berarti kebutuhan-kebutuhan, daftar kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Kalau ways itu kan berarti cara-cara untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, mungkin kita ambil salah satu bagian kecil saja untuk kita coba ideasi, kemudian kita testingkan gitu. Karena kalau keseluruhan proses di design thinking kan itu kayaknya too much gitu buat Mas Farel gitu ya. Ya, Bu. Nah, for example, resource fluidity untuk mahasiswa itu bisa kasih contoh nggak action kayak apa sih sebenarnya? Biasanya lebih Misal, tentang akademik ya, Bu. Sebenarnya kalau dari misal nih, actual state itu diisi apa, Mas Farel? Kalau untuk mahasiswa. misal kondisi MyITS sekarang ini sebagai platform pembelajaran belum mampu mengakomodasi untuk materi tertentu atau berkaitan dengan praktikum tertentu atau apa gitu, Bu. Kemudian desire state-nya kita kan pasti ada keinginan untuk artinya pengen ke arah sana, artinya MyITS ini bisa digunakan untuk beberapa macam fitur yang lebih lengkap dari yang sekarang. Ya, corrective action-nya ya, jadi corrective action-nya ya perlu dikembangkan untuk fitur-fitur tersebut seperti itu. Nah, itu kan berarti dari satu sisi mahasiswa gitu ya. Kalau di sini gitu ya. Nah, karena itu kelihatannya kan mudah antara actual state itu seperti ini, kemudian desired state itu ideal itu kan ideal 1, ideal 2, ideal 3 sampai ideal yang apa itu level 10 juga ada gitu kan. Nah, sekarang kita apakah Mas Farel itu sampai akan menimbang-nimbang ini kira-kira mau yang ideal cukup atau ideal yang lebih tinggi dari itu. Nah, itu kan perlu kita mix-kan, perlu kita cross-check dengan situasi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh para wakil rektor terkait dengan keterbatasan dosen, keterbatasan asisten, terus bagaimana supaya apa itu namanya meningkatkan apa ya? Mungkin mahasiswa juga bisa ikut membangun dan sebagainya seperti itu kan akhirnya nanti. Ya, nah, artinya corrective action itu memang jadi terlihat mudah karena yang kita lakukan adalah kita checking actual state, kemudian kita tanya kepada mereka, gitu kan ya, desired state-nya itu seperti apa, tapi yang paling penting di sini itu, kita jangan hanya bertanya, kamu pengen gimana? Oh, aku pengen jadi orang yang berguna untuk nusa, bangsa, dan negara. Nah, itu kan jadi abstrak banget kan. Kita pengen tahu secara lebih jelas lagi desired state-nya itu yang sampai segimana gitu kan. Nah, ibaratnya kalau kamu kerja itu kamu pengen kerja yang gaji berapa sih gitu. Oh, aku sedikit di atas UMR aja sebenarnya sudah cukup. Karena aku pengen balance life. Aku pengen tetap doing something untuk orang banyak. Dapat uang terlalu banyak bagi aku itu bukan tujuan. Nah, misalkan kayak gitu kan ada juga orang yang kayak gitu. Nah, artinya desired state-nya ini yang kita harus hati-hati melihat tipe orang dan kebutuhan orang itu seperti apa. Kalau enggak itu kata-katanya saya khawatir global gitu loh. Kalau melihat pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Mas Farel tadi, Mas Farel nanti harus kembangkan dengan pertanyaan yang lebih detail karena kalau enggak saya khawatir jawabannya ya itu tadi global lagi, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama itu. Ya, mungkin nanti akan saya perbaiki lagi untuk kuesioner pertanyaannya. Tapi mungkin untuk panduan dari misi ini sebenarnya desired state ini lebih ditunjukkan untuk kondisi yang bisa dibilang realistis, Ibu. Ya dalam realistis. Nah, kan itu yang menarik untuk dicari ya, Mas Farel ya.
realistisnya itu sampai sejauh mana sih, kan gitu ya. Ya, Nah, artinya sejauh mana itu nggak mungkin dicapai dan sejauh mana itu mungkin untuk dicapai, kan kayak gitu. ya. Sehingga defisitnya nanti sejauh mana. Nah, design thinking itu bisa bergerak di corrective action ini, tapi mungkin ambil satu isu aja, Mas Farel. Jadi Mas Farel tuh nggak perlu menyelesaikan semuanya dengan design thinking, tapi ambil satu isu aja untuk proyek desain inovasi, misalkan dari sisi bagaimana meningkatkan MyITS, Ya, meningkatkan penggunaan MyITS untuk mahasiswa, misalkan seperti itu. ya, Bu. Atau isu yang lain juga boleh gitu. Nah, terutama bagaimana supaya misalkan kayak untuk My Presensi, berita acara gitu, itu kan kadang-kadang pada nggak mau nulis itu. Nah, itu berita acara itu. Ya, nggak ada gunanya buat mahasiswa, ngapain mahasiswa harus nulis itu. Yang bergunakan untuk administrasi dosen. Nah, Ya. nah kayak gitu-gitu itu yang kita coba untuk. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Bapak Ibu mungkin aja ya sebelum kita akhiri. Monggo kalau ada yang mau menambahkan. Sambil ada kesempatan untuk teman-teman yang mengisi feedback itu ya. Jadi Bapak Ibu next step ini nanti kami berharap mungkin Bapak Ibu sudah mulai bisa bergerak untuk mencari apa itu namanya, untuk menggali insight gitu ya, menggali insight dari stakeholder, kira-kira apa saja hal-hal yang mungkin menjadi ya identify needs lah kita ya. Nah, yang menjadi permasalahan gitu dari masing-masing stakeholder. Oke. Monggo, apakah ada pertanyaan? Sambil saya mengingatkan minggu depan itu kayaknya udah mendrip semua ini. Minggu depan itu yang akan kita yang terjadwal untuk presentasi adalah Bu Dewi, kemudian Krisnayanti Adita Sari dan Adira Widianti ya. Ya, baik. Jadi kami tunggu minggu depan untuk presentasinya. Saya rasa kalau Bapak Ibu ada masukan, silakan bisa langsung dituliskan di form saja ya, masukan untuk Mas Farel, masukan untuk Mas Ferdi, Bu Dian dan Mas Reno, dan ya saya rasa itu saja karena sudah lebih ya 15 menit. Kita akhiri terlebih dahulu kuliah kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ada gunanya untuk tesis dan proyek desain inovasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bu Malam Elia. Ibu, Rekan-rekan terima semua, kasih. terima kasih. Sama-sama Bapak Malam Ibu. Bu. Saya izin N ya. Makasih, Bu.